Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang belajar dan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran atau contextual learning. Dalam mengajar, guru harus pandai menggunakan pendekatan pembelajaran secara aktif dan bijaksana, bukan sembarangan sehingga dapat merugikan anak didik. Pandangan guru terhadap anak didik akan menentukan sikap dan perbuatan. Setiap guru tidak selalu memiliki pandangan yang sama dalam menilai anak didik. Guru yang memiliki pandangan yang sempit biasanya akan menggunakan pendekatan pembelajaran ketika ia pertama kali mengajar, atau ia akan mengikuti gurunya dahulu ketika mengajar. Jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Di sini ada pendekatan individu, pendekatan kelompok, dan pendekatan bervariasi. Di mana pendekatan individu adalah suatu pendekatan yang melayani perbedaan-perbedaan perorangan siswa sedemikian rupa sehingga dengan penerapan pendekatan individu memungkinkan berkembangnya siswa secara optimal. Pendekatan kelompok merupakan salah satu pendekatan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam kelompok. Pendekatan kelompok sangat diperlukan untuk meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa, sehingga potensi yang dimiliki anak sedikit demi sedikit akan tersalurkan. Kemudian pendekatan bervariasi. Pendekatan bervariasi bertolak dari konsep bahwa permasalahan yang dihadapi oleh setiap anak didik dalam mengajar bermacam-macam kasus dan berbagai motif, sehingga diperlukan variasi teknik untuk memecahkan setiap kasus. Maka dari itu, pendekatan bervariasi ini diperlukan untuk proses pengajaran anak didik. Pendekatan pembelajaran atau kontekstual (CTL). Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar di mana guru menghadirkan dunianya dalam kelas dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari konteks yang terbatas sedikit demi sedikit dan dari proses mengkonstruksinya sendiri. Menurut The Washington, sebagaimana yang dikutip Yasin, pengajaran kontekstual adalah pengajaran yang memungkinkan siswa memperluas dan menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam berbagai latar sekolah dan di luar sekolah untuk memecahkan seluruh persoalan yang ada di luar sekolah untuk memecahkan seluruh persoalan di dunia nyata. Karakteristik pembelajaran kontekstual. The Northwest Regional Education Laboratory USA mengemukakan ada 6 karakteristik pembelajaran kontekstual adalah sebagai berikut. 1. Pemahaman bermakna. 2. Penerapan pengetahuan. 3. Berpikir tingkat tinggi. 4. Kurikulum responsif terhadap budaya. 5. Penilaian autentik. Komponen-komponen pembelajaran kontekstual. Di sini ada 1. Konstruktivisme, 2. Menemukan, 3. Bertanya, 4. Masyarakat belajar, 5. Permodelan, 6. Refleksi, dan 7. Penilaian sebenarnya. Perbedaan kontekstual dengan pendekatan konvensional. 1. CTL menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Artinya, siswa berperan aktif dalam setiap pembelajaran dengan cara menemukan dan menggali sendiri setiap pembelajaran. Sedangkan pada pembelajaran konvensional, siswa ditempatkan sebagai objek belajar yang berperan sebagai penerima informasi secara pasif. Dalam CTL, pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata secara real, sedangkan dalam pembelajaran konvensional, pembelajaran bersifat teoritis dan abstrak. 3. Dalam pembelajaran CTL, siswa belajar melalui kegiatan kelompok seperti kerja kelompok, diskusi, saling menerima dan memberi, sedangkan dalam belajar konvensional, siswa lebih banyak belajar secara individual dengan menerima, mencatat, dan menghafalkan materi pembelajaran. Kemudian yang terakhir, dalam CTL, kemampuan didasarkan atas pengalaman, sedangkan dalam pembelajaran konvensional,
kemampuan diperoleh melalui latihan-latihan. Tujuan akhir dari proses pembelajaran melalui CTL adalah kepuasan diri, sedangkan dalam pembelajaran konvensional, tujuan akhir adalah nilai atau angka. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya.